rather put her on the side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali di Potsgoro, podcastnya SMA Potsgoro. Dengan aku Feby Aku Khalid. dan kami sebagai host pada podcast kali ini. Dan hari ini guys, kita kedatangan tamu yang sangat wow. Pasti dari kalian gak bakal nyangka sih siapa sih tamunya dan bakal ada topik apa aja sih yang bakal dibahas gitu. Langsung aja kita undang tamunya, silakan masuk. Halo Kak. Halo. Gimana nih perasaan Kakak mau podcast? Aku senang banget sih bisa diundang and I'm so proud kalian sangat antusias. Yeay. Yang aku ikuti. Oke Kakak, boleh perkenalan dulu. Oke, halo semuanya. Aku Salma Arifina Balkis, bisa dipanggil Salma. Aku dari kelas 12-3. Oke guys, jadi kita bakal mewawancara Kak Salma yang nantinya akan mengikuti pertukaran pelajar ke Polandia. Wow, keren banget sih. Kayak itu tuh benar-benar dream life seorang teenager banget ya Kak ya. Oke, langsung aja kali ya kita ke pertanyaan pertama. Aku mau nanya sih Kak, apa sih yang awalnya bikin Kakak tertarik untuk mengikuti program student exchange ini ke Polandia? Kalau motivasi aku pribadi itu, aku emang pengen ngerasain hidup di luar negeri bukan sebagai turis, tapi sebagai orang yang emang tinggal di sana. Karena kan ketika kita sebagai turis, kita tuh ibaratnya kalau misalnya di iceberg, kita tuh cuma ngelihat puncaknya doang. Tapi ketika kita live in there, kita bisa ngelihat dalam-dalamnya, kayak dari culture-nya, terus abis itu cara orang berkomunikasinya gimana, terus abis itu pokoknya ya cara hidup mereka lebih deep, cara berpikir mereka. Sementara kalau kita jadi turis kan paling kita cuma tahu wisatanya, cuma tahu hal-hal yang istilahnya general lah gitu. Terus aku juga ingin kayak learning new skills juga, karena dengan aku ikut exchange program ini kan aku bisa kayak belajar buat lebih mandiri. Terus abis itu aku juga bisa belajar gimana caranya more respect others. And then dari kecil sih sebenarnya aku tuh udah punya mimpi buat jadi exchange student. Baik, tapi sebelumnya kakak ada proses seleksinya gak sih? Boleh tolong diceritain? Proses seleksi tentunya ada ya, karena namanya kita jadi duta dari satu negara untuk pergi ke negara lainnya kan pasti nggak bisa asal-asal kan milihnya. Dan kalau aku sendiri itu menurut aku ya proses seleksinya cukup panjang dan rumit, tapi selagi kalian ikutin itu tentunya bisa sih. Kalau aku tuh seleksi pertamanya itu ada tahap administrasi. Kalau administrasi kan udah pasti berbau surat-suratan kan. Di sini tuh banyak surat kayak misal surat kesehatan, surat izin, surat rekomendasi, terus transkrip nilai, harus bikin esai juga gitu, dan masih banyak lagi. Terus setelah beres di tahap administrasi itu lanjut ke tahap wawancara. Di sini wawancaranya itu ada wawancara psikotes dan wawancara bahasa Inggris. Nah, saran aku kalau misalnya wawancara bahasa Inggris itu yang penting kalian bisa basicnya aja, dan kayak kalian gak usah mikirin pronunciation bener gak ya, terus grammarnya bener gak ya, karena ketika wawancara si pewawancara itu nggak akan nilai pronounce kalian, nggak akan nilai grammar kalian, yang penting kalian pede. Terus yang ketiga itu ada focus discussion group. Jadi di sini tuh yang dinilai kepemimpinannya, problem solving, terus abis itu how we work with others gitu. Kita harus respect sama pendapat orang lain apa enggak gitu. Jadi sisanya surat-surat kayak letter to host family, visa gitu-gitu. Sangat-sangat amat inspiring ya Kak ya. Terus of course kalau misalnya kita mau ke negara lain, kita nggak cuma, meskipun bahasa Inggris itu pasti bahasa yang global ya, yang emang harus semua orang bisa. Tapi pasti kan kalau kakak mau ke Polandia, of course you have to learn the language kan. Nah coba dong, aku mau tahu nih gimana sih selama kakak proses pembelajaran, atau mungkin kakak ikut kursus bahasa Polandia tuh kayak gimana? Kalau untuk dari aku pribadi ya, karena fasilitas
fasilitas belajar bahasanya itu akan disediakan sama Yayasan HFS ini. Jadi kalau aku selama ini sih belajar otodidak aja dari Duolingo dan Learn ya, dari situ aku udah proses belajar sekitar 3 bulan. Jadi kayak aku ngerjain Duolingo sama Learn on my daily lives. Terus sejauh ini sih aku udah belajar kayak kosakata yang verbs, misal makan, minum, terus abis itu memiliki, kayak abis itu kayak doing things like Dzień dobry, witaj, and sebagainya. Oke, keren banget sih. Kayak jujur aku pribadi ya pengen kayak hasilnya jadi salah satu orang yang ikut program student exchange itu kayak gimana, apalagi ke Polandia ya, ke Europe gitu kan. I mean it's basically everyone's dream life gitu kan. Pastinya kan kalau kita ke sana tuh harus nyiapin mental dong ya. Kakak gimana sih nyiapin mental kayak gitu? Kalau untuk nyiapin mental ya, kuncinya itu kalian harus be open minded and intinya harus belajar terbuka. Terus kalau misalnya ya, karena kita kan pendatang ya, kalau misalnya ke negara lain kita harus bisa menerima budaya-budaya yang emang mereka punya dari dulu. Maksud aku di sini kita nggak bisa yang kayak berpegang teguh sama prinsip kita terus-terusan tanpa menerima budaya-budaya baru, itu kita nggak bisa kayak gitu. Terus habis itu karena di sana kan udah pasti banyak perbedaan ya, culture shock itu pasti ada, dan perbedaan itu nggak cuma dari kebiasaan aja, perbedaan fisik, perbedaan pola pikir, terus dan perbedaan taste makanan itu juga ada, dan masih banyak lagi. Terus habis itu cara aku untuk mengatasi perbedaan itu dari yang aku belajar dari IFS ini, aku tuh diajarin how to suspend my judgment by DIVE. Jadi DIVE itu adalah describe, interpret, terus verify, and evaluate. Jadi dari situ kita bisa belajar untuk menahan penilaian terhadap orang lain supaya kita bisa benar-benar tahu orang lain ini kenapa dia bisa bersikap seperti itu. Bagus banget sih Kak. Jujur dengan mau kita sendiri ya, yang wawancara kan juga jadi dapat apa ya, kayak wawasan lah ya dari pengalaman kakak ini. Oke, langsung aja untuk goals kakak sendiri nih mengikuti studi exchange, mengikuti pertukaran pelajar ini, kepala dia itu apa sih, coba deh Kak tolong jelasin gitu. Kalau goals aku sih ya, karena goals utamanya sih aku pengen being an active global citizens, so I can involved to activities related to SDGs, terus learning new skills juga seperti yang tadi aku udah bilang, and then dengan aku bisa jadi active global citizens, aku harap aku bisa bikin dunia ini bisa berkontribusi untuk membuat dunia ini lebih damai, dan aku juga pengen bisa melihat world wider. Aku bisa melihat new perspective from others yang latar belakangnya berbeda. Wow, keren banget ya guys. Maksudnya di usia yang sekarang ya sebenarnya masih tergolong muda ya, tapi Kak Salma ini udah terpikirkan untuk berkontribusi kepada dunia, and it's a very big dream. Karena sebenarnya ya, kalau aku pribadi mikirnya tuh kayak sebenarnya bisa aja sih waktu kita kuliah baru kita menguruskan hal-hal yang memikirkan hal-hal lebih jauh lagi gitu. Sementara kan kalau SMA orang-orang sering bilang iya nikmatin lah gitu kan masa SMA, tapi di masa SMA ini juga selain menikmati kehidupan SMA, Kak Salma juga memikirkan bagaimana kontribusi dirinya sendiri ke depannya nanti. Oke, mungkin itulah pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Salma, tapi nggak selesai di sini aja teman-teman, karena kita masih ada satu tamu yang nggak kalah penting, yang punya peran sangat amat penting juga di kehidupan Kak Salma. Langsung kita undang Miss Emmy. Oke, halo
Miss. Halo. Kebetulan Miss Emi ini tuh guru bahasa Inggris ya Miss ya. Iya. Jadi pasti ngerti banget lah dari tadi kan aku sama Kak Salma tuh ngomong ini ya apa sih mix language ya. Jadi pasti Miss Emi juga ngerti. Jadi Miss Emi ini adalah wali kelas dari Kak Salma. Oke Miss, langsung jadi kita nanya ya. Gimana sih menurut Miss Emi nih mengenai Kak Salma secara pribadi gitu selama mungkin nggak cuma saat Miss jadi wali kelasnya Kak Salma tapi selama mengajar Kak Salma, menurut Miss itu bagaimana sih pribadi Kak Salma itu? Baik, ya. Saya mengenal Salma itu sebetulnya dari Salma kelas 10 ya. Walaupun Ibu baru mengajarnya baru tahun ini, tapi memang kenapa saya bisa kenal dengan Salma? Karena Salma itu tipe siswa yang selalu ingin tahu, ya, selalu ingin melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah, terutama yang berhubungan dengan kompetisi. Ya, jadi dari kelas 10 bila ada kompetisi apapun itu ya, terlebih lagi yang berbau bahasa Inggris, pasti ikut, ya. Dan seringkali menjadi juara ya, sering menjadi juara ya, lomba storytelling lah, lalu lomba-lomba yang lainnya juga ada yang lainnya ya, sama ya. Kemudian tampil juga kemarin di kegiatan drama dan jadi pemeran utama seperti kalau nggak salah ya. Nah, itu keren banget ya. Selain itu Salma ini seringkali begini, ikut kegiatan di luar tanpa diketahui siapapun, ya. Orang tuanya bahkan juga nggak tahu, tiba-tiba datang ke sekolah bawa piala dan piagam ini. Saya kemarin ikut ini, tidak ada informasi. Ya memang saya memang tidak menginformasikan, saya ingin memberi surprise. Jadi rasa ingin tahunya tinggi, kemudian selalu ingin berprestasi, dan menurut Ibu itu adalah hal yang sangat positif ya dari seorang Salma. Selain memang sosialisasinya juga bagus dengan yang lain, kemampuan bahasa Inggrisnya juga sangat keren ya, sangat bagus. Ya, friendly banget anak. Oke. Menurut Ibu tuh gimana sih Bu perasaan Ibu pas ada anak kelas Ibu yang mengikuti study exchange ini? Oh ya. Ibu tahu bahwa Salma akan ikut study exchange itu dari beberapa bulan yang lalu sebetulnya ya, dari sebelum saya jadi wali kelasnya ya. Dan kemudian memang betul Salma menjadi salah satu siswa yang ikut dalam kegiatan juga, sangat-sangat bangga ya, sangat bangga karena Salma itu merupakan siswa pertama dari sekolah SMA Kosgoro itu yang ikut program ini, dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi untuk siswa yang lainnya untuk bisa juga bergabung dalam kegiatan ini. Karena yang Ibu amati dari siswa-siswi di SMA Kosgoro itu banyak sekali yang punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Jadi ya harapan Ibu itu yang pasti bangga ya, bangga pada Salma, bisa memberikan racun yang sangat baik ya, bisa menginfluence teman-teman yang lain untuk bisa juga ya nanti saya pengen juga deh ikutan gitu kayak Salma gitu ya. Oke, mungkin Baby juga bisa ya, kayak Baby juga bisa ya berusaha untuk ikut seleksi. Iya ya, gitu ya. Berarti sebenarnya Kak Salma ini benar-benar selain membanggakan nama Kak Salma sendiri, terus juga nama Miss Emi sebagai wali kelas, tapi juga mengharumkan nama SMA Kosgoro ya teman-teman. Karena selain sebenarnya SMA Kosgoro tuh udah sekolah yang bagus ya, karena banyak banget pencapaiannya, tapi benar-benar langsung kayaknya melejit banget ya Bu ya waktu tahu kalau misalnya Kak Salma itu akan ikut pertukaran pelajar ke Polandia. Sebenarnya aku penasaran sih Kak, kan tadi Kak Salma sendiri kan sempat bilang ya kalau misalnya it's been your dream since you're a kid to be a student to be like ikut student exchange kayak gitu. Nah, aku mau nanya sebenarnya gimana sih, misalnya dari kakak sendiri nih ya pribadi, gimana sih rasanya waktu kakak tuh tahu kalau misalnya kakak betulan akan ikut student exchange ke Polandia? Jujur kalau dari aku pribadi, aku benar-benar I'm so proud of myself, and
I even can't expect it, kayak aku bener nih keterima. Aku yang pastinya aku senang banget, aku bahagia banget, dan aku juga ini kalau AFL staff ngelihat video ini, aku ingin berterima kasih sama kalian udah membantu seleksi aku, dan juga teman-teman dan guru-guru yang udah nge-support aku selama seleksi. Aku kadang-kadang suka cerita ke teman-teman aku, dan aku juga ingin berterima kasih sama Miss Emmy dan Bu Eli yang udah membantu aku dalam perizinan di sekolah ini, surat rekomendasi dan lain-lain. Personally aku senang banget sih, aku banget. Terus waktu kakak announce gitu ya, misalnya resmi untuk ikut pertukaran pelajar ini, gimana sih reaksi, selain dari reaksi orang tua kakak di sekolah nih ya, aku penasaran banget sama reaksi orang tua kakak di rumah. Papa, mama, kakak, atau adik mungkin. Reaksi orang tua aku udah pasti bangga dan senang. Mereka juga full support ke aku, support dari advice, financial support, dan masih banyak lagi support yang dikasih sama orang tua aku. Oke. Terus coba aku kayaknya masih penasaran mau nanya-nanya ke Miss Emmy gitu tentang Kak Salma. Apakah kan Miss Emmy bilang ya kayak Kak Salma nih suka banget ikut-ikut competition, apalagi yang berbau-bau bahasa Inggris ya. Karena personally aku juga suka bahasa Inggris, jadi aku pengen tahu banget nih dari Miss Emmy kayak bagaimanakah tips and triknya biar kita tuh bisa selain mengimprove bahasa Inggris kita dengan mengikuti lomba-lomba yang berbau bahasa Inggris, bagaimana kita bisa kayak another ways to improve our English skill. Another way to improve English skill. Ada banyak ya, pastinya ada banyak cara. Terlebih lagi kan sekarang itu sudah teknologi sudah sangat bagus. Kemudian pembelajaran itu tidak hanya di sekolah, gitu. Jadi bisa juga melalui aplikasi chat ya. Dengan chat dengan orang luar itu sangat bagus. Itu sangat mengimprove kemampuan bahasa Inggris. Ibu juga tahu banyak anak-anak dari SMA Kosgoro yang sudah mulai belajar bahasa Inggris. Meningkatkan ya bahasa Inggris mereka melalui program tersebut atau menggunakan aplikasi itu ya. Ada macam-macam ya, kita lihat ya, ada di YouTube dan di aplikasi yang lain. Di YouTube juga kan banyak sekali kursus-kursus bahasa Inggris, ada yang gratis juga. Mereka banyak sekali menawarkannya ya, selain dari hal-hal yang lain, mungkin dari games, dari tontonan juga sebetulnya bisa ya. Boleh Ibu menyampaikan satu hal lagi terkait apa yang tentang Salma ya. Kami dari SMA Kosgoro sangat mendukung apa yang Salma akan lakukan di minggu depan ya. Salma ya akan berangkat. Jadi dari sekolah sangat mensupport kegiatan Salma. Kemudian pembelajarannya juga Salma di sekolah akan tetap berjalan. Ya, Salma tetap di sana dengan hal-hal hari-hari daily activitiesnya. Tapi kami juga dari sekolah akan mensupport juga dengan menyesuaikan programnya apa kira-kira yang sesuai, sehingga kedua aktivitas Salma baik di sini di SMA-nya maupun di luar juga bisa sama-sama berjalan. Jadi kami sangat 100% mendukung kegiatan Salma ke depannya ya, khususnya untuk program ini. Oke, kalau dari Kak Salma sendiri nih, kan Kak Salma nih sering ikut kompetisi, tapi tanpa ngasih tahu orang tua gitu ya. Nah, aku mau tahu sebenarnya Kak Salma nih cari gimana Kak, atau maksudnya kayak gimana sih Kak Salma tuh mencari cara atau mencari tahu tentang kompetisi-kompetisi tersebut dan beneran menang gitu ya, terus ngasih surprise juga ke orang tua dan di sekolah gitu. Kalau aku sih nyarinya kadang-kadang tuh, kalau kalian mungkin yang ada yang ikut English Club di sini, aku itu pernah sama ketua English Clubnya itu diumumin bakal ada lomba. Terus ketika aku tahu ada lomba English competition and I know I can do it, aku langsung daftar aja dan ikut. Terus kalau misalnya selain dari hal itu, dari Instagram tuh juga banyak banget
Ini sih mostly aku dari Instagram sih. Oke kak, aku penasaran nih, kan kakak bilang udah, ya maksudnya udah bisa bahasa Polandia. Coba dong, aku mau minta, kita host-hostnya nih ya, mau coba minta diajarin untuk bahasa Polandia dari apa kabar, terima kasih, sama sampai jumpa, karena itu kan pasti bahasa yang mostly needed gitu kan in daily life gitu. Terus coba biar kita bisa ngomong gitu. Apa kabar? Kalau untuk yang apa kabar ini kalian bisa bilang jujur aja kali ya. Yang apa kabar ini aku belum tahu, tapi kalau misalnya tadi ada sampai jumpa sama terima kasih, aku bisa bantu dengan hal itu. Tapi kalau misalnya mau greetings kayak apa ya? Kayak misal kalian baru ketemu orang, kan itu pasti ngomong halo, terus perkenalkan nama, itu kalian bisa bilang kayak halo itu ada Cześć sama Witaj. Terus kalau misal perkenalkan nama, kayak nama saya, itu bisa pakai Mamna Indie. Mamna Indie Salma. Kalau kamu berarti Mamna Indie Febi. Bisa disesuaikan aja sama Mamna Indie Febi. Ya. Jaina ini Khalid. Iya. Terus kalau untuk terima kasih itu ada dua. Kalau thank you itu Janku ya. Kalau thanks itu Jenki. Terus kalau misalnya sampai jumpa itu bisa bilang do widzenia, dan selamat jumpa itu kan biasanya diiringi dengan see you gitu. See you tuh kalau di Poland bilangnya na razie. Jadi kalian bilang do widzenia itu bisa dibandingin sama na razie. Mau coba? Mau kalau thank you apa tadi? Janku ya. Thank you. Terus kalau thanks Jenki. Sama apa tadi? Goodbye, do widzenia. Juga sini. Ya, Gak bisa. Oke, coba kita aja. Oh, karena tadi kan Miss Emi sendiri ngejelasin ya, dari sekolah itu pasti akan give full support banget untuk Kak Salma. Tapi pasti pembelajaran itu akan tetap dijalani, tapi menyesuaikan dengan program kakak di sana. Dan of course itu pasti nggak, misalnya gimana ya, pasti kakak nggak akan ada waktu luang mungkin untuk main, paling hanya untuk istirahat kali ya kak ya, pasti akan be more busy than from when you're here gitu. Jadi aku mau tahu misalnya gimana solusi kakak kedepannya nanti kalau misalnya kakak udah di sana terus melanjutkan program studi di sana tapi juga melanjutkan program studi di sini, itu bagaimana kakak mengatur waktunya gitu. Jadi my study plan itu kan pasti kalau misalnya dari pagi ke sore mungkin aku akan ada aktivitas di sekolah dan aktivitas lainnya yang pasti. Nah karena sejauh ini aku ngobrol sama kepala sekolah, Pak Herman, itu dari sekolah sendiri akan menyesuaikan dan memberikan keringanan kepada aku, karena maksudnya misalnya kayak aku bakal lebih sibuk sama daripada teman-teman aku yang lain, jadi tugas aku nggak akan sebanyak mereka dan bisa dibilang aku nggak akan dikasih deadline yang benar-benar ketat, karena kan perbedaan waktu antara Indonesia dan Poland itu juga cukup luas ya, di sekitar 5 jam. Jadi rencana aku sih paling kayak mungkin aku bisa kerjain itu di malam hari gitu, di waktu-waktu luang, tapi yang pasti aku akan tetap menyempatkan diri untuk healing and mungkin hang out with my host friends there. Jadi aku juga bisa sosialisasi sama mereka dan sekaligus menyelesaikan sekolah-sekolah aku yang di sini. Pasti tetap butuh healing lah ya, selain belajar gitu ya. Oke kak, coba dong kasih satu pesan nih buat teman-teman kita di SMA Pasgoro yang lain yang mungkin sebenarnya tuh mereka punya mimpi untuk ikut student exchange tapi mereka masih ragu-ragu gitu kak. Coba dong. Jadi buat kalian yang punya mimpi untuk ikut student exchange, jangan tunggu sampai diri kalian siap. Karena back then when I ketika aku daftar ke exchange program itu, I'm not really ready, kayak aku belum ready itu, and my English was not really fluent, tapi aku maksa, aku pengen ikut. Jadi kayak kalian tuh nggak usah tunggu
nunggu aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya. Kalian bisa, kalian ikut aja dulu. Siapa tahu nanti kalian keterima, mendingan kalian nyesel kayak ya nggak keterima daripada kalian nyesel gak nyobain sama sekali. Jadi kalau menurut aku cobain dulu deh. Tapi jangan apa-apa. Kalau dari perspektif Miss sendiri nih sebagai guru, apa sih pesan yang bisa Miss kasih gitu kepada murid-murid SMA Kosgoro tersayang yang mungkin sebenarnya tuh mereka pengen banget jadi exchange student gitu. Baik, kalau untuk anak-anak tersayang SMA, murid-murid SMA Kosgoro, kita udah punya contoh satu ini ya, sebagai pembuka. Betul. Ya, sebagai pembuka untuk program AFS ya, pertukaran pelajar. Ibu harapkan bagi kalian yang memang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, kemudian memang ingin memiliki ingin mengembangkan diri, ayolah ikut ya, ayo ikut, jangan takut untuk berjuang ya, sama untuk ikut seleksi dulu aja ya. Betul kata Salma tadi, lebih baik menyesal tapi sudah berusaha daripada menyesal karena memang tidak ikut. Jadi ayo semuanya yang memang punya kemampuan bahasa Inggris, ayo coba ikut seleksinya. Siapa tahu banyak dari kalian juga yang bisa mengikuti atau jadi sama-sama berikutnya. Gitu. Oke, mungkin segini dulu aja kali ya guys podcastnya. Sebelum kita menutup podcast, aku ada pantun nih buat Kak Salma sama Miss Emi. Pagi hari minum jamu, Cakep. Duduk santai bersama kawan. Cakep. terus berkarya lagi. Ukur hebat tiada lawan. Dan sampai jumpa di Kosgoro selanjutnya. Demi Zenya. Demikian ya. Ya.